Bersama Ting, kamu sudah belajar apa itu uang. Tentunya kita sepakat, apapun bentuknya, mau itu representative money ataupun real money, semua orang sudah pasti suka uang. Lucunya, semua orang suka uang tapi kebanyakan orang tidak suka memanagenya. Personal finance bagi banyak orang dipandang merepotkan, apalagi untuk yang hidupnya paycheck to paycheck. Padahal, kaum paycheck to paycheck inilah yang sebenarnya paling membutuhkan personal finance management. Permasalahan besarnya pada akhirnya masih sama. Ketika mendengar kata personal finance, rata-rata orang sudah langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang susah, ribet, sulit dijangkau, dan hanya cocok untuk orang yang sudah punya aset banyak. Mau belajar pun rasanya mager, apalagi belum ada uangnya. Ya uangnya saja nggak ada, buat apa belajar dong? Toh apa yang mau di-manage kan? Nah, mindset ini harusnya kamu ubah. Alur yang benar, justru kamu harus memanage dulu biar bisa ada uangnya. Samalah seperti diet. Apakah kamu diet dulu baru kurus? Atau kurus dulu baru diet? Sekarang akhirnya kamu mau belajar nih. Kok ketemu banyak platform edukasi yang pakemnya beda-beda ya? Ujung-ujungnya malah membuat kamu bingung. Supaya tidak bingung terus, Ting akan membantu kamu memahami apa itu personal finance dan bagaimana melakukannya. Kami akan menjelaskannya dengan sesederhana mungkin, sehingga kamu pasti akan langsung sadar bahwa semua itu mudah sekali. Personal finance adalah hal yang berhubungan dengan manajemen keuangan pribadimu. Bagaimana kamu mengatur uang masuk dan uang keluar, mengatur cara menjaganya, serta mengembangkannya. Adanya personal finance membantu kamu memastikan penghasilan kamu tidak terus bocor sampai akhirnya kalah dengan pengeluaran. Sementara kamu sendiri ternyata tidak memiliki simpanan dan aset, padahal hidup masih panjang loh. Sebelum melakukan personal finance, kamu perlu tahu dulu tujuannya apa. Ibaratnya seperti naik taksi sajalah. Tanpa tujuan yang jelas, tentu taksimu akan muter-muter terus, selagi argonya juga naik terus. Yang ada, kamu nggak sampai kemana-mana, malah nyasar dan boncos. Nah, tujuan utama personal finance adalah financial independence, atau istilah sekarang financial freedom, atau apa saja istilah yang kamu suka lah. Yang penting, artinya itu passive income atau autopilot income kamu bisa memenuhi semua expense atau pengeluaran bulanan kamu. Nggak perlu lagi deh peras keringat, apalagi jadi budak korporat terus-terusan. Sekarang kamu sudah tahu goals dari personal finance. Lalu, apa yang harusnya kamu lakukan untuk menghasilkan autopilot income agar bisa mencapainya? Hal penting yang harus kamu telah pertama adalah lifestyle kamu. Bagaimana gaya hidup kamu saat ini dan gaya hidup macam apa yang kamu inginkan. Dari sini, kamu jadi bisa tahu expense kamu sekarang berapa dan memproyeksikannya untuk gaya hidup yang kamu impikan. Ting suka membagi target lifestyle ini menjadi 2 tahap, yaitu dimulai dari minimum comfortable lifestyle atau pokoknya yang cukuplah membuat kamu dan keluargamu hidup nyaman. Apabila sudah mencapainya, target selanjutnya adalah Hollywood lifestyle. Sudah paham lah ya maksudnya gimana? Setelah punya target itu, langkah selanjutnya adalah aware dengan kondisimu hari ini. Catat berapa aset dan utang yang kamu punya, termasuk berapa pemasukan dan pengeluaran kamu setiap bulannya. Kebanyakan orang yang belum pernah melakukan ini pasti punya sisi borosnya masing-masing. Ada yang boros di gadget, traveling, makan cantik, fashion, mobil, dan seterusnya. Kalau yang sudah parah, bahkan bisa sampai kelilit utang kartu kredit, cicilan, pay later, dan pinjol. Kamu harus mencatat pengeluaran untuk tahu letak pemborosanmu ada di mana saja. Mau pengeluaran itu sifatnya needs atau kebutuhan, maupun wants atau keinginan. Adapun pengeluaran yang kami maksud di sini tentu adalah seluruh cash out atau uang keluar, termasuk juga asuransi. Meskipun asuransi bisa membantu cover biaya tak terduga di kemudian hari ya. Tak hanya itu, cicilan rumah juga termasuk cash out, meskipun yang dibeli itu aset. Pokoknya, prinsipnya adalah selama ada cash yang keluar, maka itu merupakan pengeluaran. Hukum dasar yang tidak boleh dilanggar agar bisa mencapai financial freedom dengan cepat adalah pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Tapi tidak hanya sampai di situ. Selama pendapatan kamu masih berasal dari sweat income atau hasil peras keringat,
atau hasil menukarkan waktu dan tenaga untuk uang seperti gaji dari bekerja ikut orang, dan bukan dari autopilot income yang datang secara pasif dari investasimu, maka pengeluaranmu tidak boleh naik terlalu banyak dulu. Bahkan sekalipun gajimu naik ya. Inilah yang orang seringkali miss karena kecenderungannya tidak bisa menunda kesenangan. Gaji naik, pengeluaran ikut naik juga. Padahal pengeluarannya juga untuk hal-hal yang tidak penting, yang sifatnya hanya wants bukan needs. Kalau begini, bagaimana bisa nabung banyak? Kalau nggak ada tabungannya, apa yang mau diinvest coba? Kami rasa, kami sudah tidak perlu lagi mengajari kamu perbedaan kebutuhan dan keinginan. Apalagi sampai mendikte kamu bagaimana caranya menurunkan expense dari keinginan-keinginan yang tidak penting. Aturlah sendiri prioritasmu sesuai dengan tujuanmu. Itulah kalau mau meraih financial freedom. Memang ada harga yang harus dibayar. Usahakanlah kamu bisa menabung 50% atau lebih dari penghasilanmu. Kalau belum bisa, artinya ya kamu harus mengurangi expense kamu. Atau yang lebih baik lagi, ya menaikkan income. Bisa dengan perform lebih baik di kantor atau cari tambahan dari side hustle. Pastikan kamu tunggu video kami tentang topik ini secara lebih spesifik ya. Tips simple dari Think yang dapat membantu kamu menabung lebih banyak adalah dengan memisahkan rekening pemasukan dan pengeluaran. Rekening masuk untuk menerima pemasukan dan rekening keluar ya untuk pengeluaran. Pemisahan ini gunanya untuk mempermudah budgeting dan bahkan menjadikannya otomatis. Agar tips ini nyantol di kepala dan kamu jadi mudah memahaminya, Think akan menggunakan analogi oil well atau sumur minyak dan fuel tank atau tangki bensin. Oil well akan menjadi rekening masuk kamu dan fuel tank akan menjadi rekening keluarnya. Mental modelnya adalah menumbuhkan oil well untuk bisa mengandalkan autopilot income dan pensiun dari bekerja mengumpulkan sweat income. Kita umpamakan menjalani hidup seperti sedang naik mobil. Semakin panjang jalannya, tentu semakin berkuranglah bensin di dalam tangki. Sebab, sepanjang hidup pasti ada saja expense dari rekening keluarmu itu kan? Jadi, fuel tank berisi seluruh pengeluaran bulanan kamu. Kondisi tangki penuh kita anggap idealnya 12 kali total pengeluaran bulanan. Atau kamu bisa memilih level kenyamananmu sendiri, misalnya 18 kali, atau 24 kali, atau terserahlah. Tapi ingat ya, jika terlalu banyak, nilai fuel tank kamu malah bisa mengendap karena inflasi. Sementara jika kamu ceroboh dan mengisinya terlalu sedikit, mobil kamu bisa saja mogok kehabisan bensin di tengah jalan. Seperti kebiasaan dengan mobilmu sendiri, tentunya kamu tidak baru mengisi bensin saat tangkinya sudah kosong kan? Setidaknya saat bensin sisa setengah atau sepertiga lah. Kira-kira seperti itu jugalah waktu kamu mengisi ulang rekening keluarmu. Saat sudah sisa 50% atau minimal sekali 25%, itu tandanya kamu harus refill. Lagi pula, sisa tersebut juga sebenarnya akan menjadi cash buffer atau biaya hidup cadangan untuk keadaan darurat. Jadi, pastikanlah jangan sampai kosong. Lalu, dari mana kita isi bensinnya? Sudah jelas ya dari oil well atau rekening masukmu. Nah, agar uang di oil well-mu tidak nganggur dan malah terus bertumbuh, maka investasikanlah uangnya ke aset yang produktif, seperti saham perusahaan bagus yang membagikan dividen atau real estate yang menghasilkan cash flow. Intinya, ke aset produktif yang kamu benar-benar paham luar dalam dan berpotensi memberikan return paling tinggi. Untuk belajar memilih investasi yang terbaik, kamu bisa daftar free trial Think di website kami, think.id. Semua income yang kamu peroleh, baik itu sweat income berupa gaji, side hustle, atau small business yang masih harus kamu kelola sendiri, maupun dari autopilot income, keuntungan saham dan real estate, kamu taruh seluruhnya dalam oil well atau rekening masukmu. Dari situ, baru deh kamu isikan ke fuel tank ketika diperlukan, seperti yang tadi sudah kami jelaskan sebelumnya. Kalau kamu sadari, sebenarnya analogi ini sesimpel memisahkan uang dingin untuk berinvestasi, mengatur budget uang dapur untuk pengeluaran sehari-hari, sekaligus menjaga dana darurat agar tetap standby ketika dibutuhkan. Nah, kapan oil well ini cukup besar sehingga kamu bisa lebih rileks dalam pengeluaran dan tidak lagi cemas kekurangan uang di masa tua karena sudah ada autopilot income yang bekerja untuk kamu? Idealnya ya sama dengan atau lebih dari 10 kali lipat kapasitas penuh fuel tank kamu. Kamu perlu melakukan perhitungan dulu nih agar mengetahui mental modelnya. Perhitungan sederhana yang bisa kamu jadikan acuan kira-kira seperti gambar berikut.
Kita misalkan total expense per bulan kamu 25 juta rupiah. Maka, siapkanlah bensin penuh di fuel tank kamu sebesar 12 kali 25, yaitu 300 juta rupiah. Untuk bisa mencapai autopilot income, kamu perlu 10 kali lipat dari 300 juta, yaitu 3 miliar rupiah di oil well kamu. Sebenarnya pun, ini kembali lagi tergantung pada kemampuan berinvestasimu. 10 kali lipat adalah jika investasimu bisa mencetak return 30% per tahun. Jika kamu bisa menghasilkan return lebih tinggi, maka akan semakin sedikit oil well yang kamu perlukan untuk mencapai financial freedom. Kembali lagi pada contoh expense 25 juta per bulan atau setara 300 juta dalam basis tahunan, di mana ketika oil well kamu sudah mencapai 3 miliar, kamu sudah mencapai titik financial freedom. Apabila kamu bisa mencapai return 30% per tahunnya, maka dari oil well 3 miliar tadi, artinya kamu akan menghasilkan pendapatan berupa autopilot income setara 900 juta rupiah di tahun pertama. Idealnya, dari pendapatan itu, sepertiganya atau 300 juta rupiah kamu pakai untuk refill fuel tank, dan 2/3 sisanya kamu reinvest untuk memperbesar oil well agar terus compounding, sehingga di tahun kedua dan seterusnya, pendapatan autopilot income kamu lebih besar dari 900 juta rupiah. Ingat loh, reinvestasi tetap diperlukan agar finansialmu terus bertumbuh dan tetap aman dari inflasi sampai tua nanti. Tanpa itu semua, kita hanya akan tetap jadi budak korporat yang pertumbuhan uangnya tidak bisa menyaingi laju inflasi. Sudah lelah-lelah bekerja supaya gaji bisa sampai 100 juta per bulan karena kamu ingin beli rumah seharga 5M di Pondok Indah misalnya. Ketika uang 5M-nya terkumpul dalam 5 tahun, harga rumahnya sendiri mungkin sudah mau 7 miliar. Kapan kebeli rumahnya coba? Dengan mengandalkan mental model oil well seperti ini, kamu tidak hanya bisa hidup dengan mengandalkan autopilot income saja, tapi juga sekaligus bisa pensiun memeras keringat mencari sweat income. Kamu juga bisa tonton video Think tentang budak korporat ya, jika kamu ingin memahami backstory yang menjadikan inflasi menjadi seperti hari ini. Bagaimana? Terasa tidak kalau konsep personal finance sebenarnya sederhana? Sesederhana mengenali goals keuangan kamu, memahami lifestyle dan targetmu, mengetahui kondisi keuanganmu saat ini, baik aset, utang, income, dan expense per bulan, lalu memastikan pemasukanmu lebih besar dari pengeluaranmu, dan akhirnya mengelola cash dengan mental model oil well agar autopilot income-mu terus berkembang menyalip inflasi dan pengeluaran-pengeluaranmu. Kalau kamu masih merasa perlu teman untuk mengembangkan autopilot income-mu, Think siap menjadi guide kamu. Bersama Think, semua orang bisa memahami cara mengembangkan asetnya dengan bijak, efektif, dan efisien.